Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan kepada kita rasa malu. Mari kita bayangkan, andai kata kita ini tidak memiliki rasa malu, mungkin hidup kita ini ngawur begitu ya. Sehingga kadang-kadang yang berlaku adalah siapa yang kuat itulah yang menang. Kalau kemudian itu yang terjadi, apa bedanya kita ini dengan yang lainnya? Kalau tidak lagi berpedoman kepada akhlakul karimah, maka suatu bangsa atau suatu kaum itu dianggap dia berada karena ditegakkannya akhlak yang mulia. Pemirsa yang berbahagia, yang namanya malu itu menjadi rem bagi kita. Al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian dari manifestasi atas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Maka beruntunglah bagi kita yang masih memiliki rasa malu. Andai kata kita berbuat dosa, maka bukan besar kecilnya dosa yang kita lakukan, tetapi kepada siapa kita berbuat dosa. Di dalam kitab ini dijelaskan, ya Uzair, idza adnabta dzamban shaghiran fala tanzur ila shigharihi wanzur ila man adnabtalah. Wahai Uzair, apabila engkau berbuat dosa yang kecil, jangan engkau lihat kecilnya dosa yang engkau lakukan, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Maka kalau kemudian kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih belum bisa menjadi orang yang baik, tapi cukup ingatlah, kalau kita masih belum bisa berbuat baik, maka kita patut menyesali atas kesalahan-kesalahan itu, kemudian mentaubatinya, memohon kepada Allah ampunan agar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu diampuni. Jangan dibiasakan kita ini melakukan kesalahan terus dianggap biasa begitu ya. Sesuatu yang kecil menumpuk menjadi besar, dan itu akan membahayakan bagi kita semua. Mari kita bayangkan kalau kemudian kita ini punya keluarga. Kita sebagai kepala keluarga menyarankan kepada anak-anak kita untuk berbuat baik, tapi justru kita yang sering melanggar sebagai orang tua. Akhirnya di hadapan anak-anak kita sudah tidak ada harganya. Maka jangan dilihat kecilnya dosa yang kita lakukan, tetapi kepada siapa kita berbuat dosa. Wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila shigharihi wanzur ila man razaqaka. Kalau kita ini mendapatkan nikmat, walaupun nikmat itu, kebaikan itu sesuatu yang kelihatan sederhana, maka itu patut kita syukuri. Misalnya hari ini alhamdulillah kita mendapatkan rezeki tidak seperti biasanya. Kalau kita jualan, taruhlah sehari kita mendapatkan uang atas jual beli yang kita lakukan itu 500.000, tiba-tiba kok tinggal 100. Jangan dilihat 100-nya, tapi lihatlah rezeki yang sedikit tidak seperti hari-hari biasanya, itu jangan-jangan lebih berkah daripada yang jumlahnya besar. Maka mari kita lihat bahwa Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Jangan dilihat berapa jumlah rezeki yang kita peroleh. Yang terakhir, wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kamala ashkuka ila malaikati. Kalau kita ini sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sebab kita kepada Allah itu suudon. Perasaan saya ini sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, sudah taat kepada Allah, kenapa ujian hidup itu masih selalu datang? Jangan-jangan di balik ujian yang Allah berikan kepada kita terselip kasih sayang yang Allah titipkan
agar kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baik atau tidak baiknya kehidupan yang sedang kita jalani, mari semuanya kita pasrahkan kepada Allah, sembari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di masa yang akan datang Allah akan menurunkan kasih sayang kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asma'iha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah buka puasa. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.